Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bob Merdeka Channel. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand keripik pedas Maici, yang juga menjadi seorang peringkat kehormatan di bisnis MLM TNS, Bronze Lion, ya. Dan hari ini saya bakal membahas tentang salah satu teknik tentang membangun bisnis TNS ini, yaitu membangun kelebaran. Kelebaran artinya adalah garis sponsorisasi langsung. Jadi frontlining, ya, kalau bahasa MLM itu frontlining. Frontline itu adalah orang yang kita sponsori langsung. Kalau grup kita itu semua downline, ya. Jadi misalkan kita punya si A ini punya A1, A2, A3 ke bawah. Nah, A1, A2, A3 ke bawah itu downline kita semua. Kalau A yang garis pertama yang langsung kita itu adalah namanya frontline atau kelebaran. Dan frontline adalah downline juga, ya. Jadi begini, kalau frontline sudah pasti downline, tapi downline belum tentu frontline. Bingung nggak? Ya, jadi tanyakan sama upline Anda, Bapak Ibu semua, ya, yang menonton video ini, apa itu frontline dan downline. Tapi intinya sederhana, gampang banget dicernanya. Frontline itu adalah orang yang kita sponsori langsung, atau downline kita langsung, garis pertama. Kalau garis kedua, garis ketiga itu disebutnya bukan frontline, sudah downline, ya, atau disebutnya kedalaman. Jadi kalau ini langsung kelebaran, yang kita sponsori langsung kelebaran, tapi yang disponsori oleh kelebaran-kelebaran kita itu disebutnya kedalaman. Ada kedalaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bicara tentang kelebaran ini, itu adalah kerjaan utama kita di bisnis ini. Ya, sebenarnya kerjaan utama di bisnis ini kan sebenarnya membangun aset. Tapi membangun aset itu dengan cara apa? Dengan presentasi, follow up, kemudian 7 langkah sukses, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Kalau disederhanakan intinya adalah kerjaan kita yang paling utama adalah presentasi dan follow up. Dan akhirnya menghasilkan orang-orang yang join, atau ya dengan proses rekrutmen, ya. Nah, banyak orang yang memahami bahwa rekrut itu susah sekali, padahal sebenarnya merekrut itu sangat mudah. Pak, bagaimana dengan jualan? Kita tidak bahas tentang jualan, dan bukan berarti jualan itu juga salah, ya. Jualan juga benar. Bahkan saya sudah bahas tentang vlog ini, rekrut atau jual. Anda bisa tonton videonya. Ya, dua-duanya juga benar. Tapi kita bakal bahas tentang hari ini tentang rekrutmen, ya. Karena esensinya, kalau merekrut sudah pasti menjual, tapi menjual belum tentu merekrut. Makanya saya fokus selama ngebangun bisnis ini, porsinya lebih banyak merekrut. Menjual juga saya masih lakukan sampai hari ini, tapi lebih banyak saya lebih bahagia karena fokusnya aset, fokusnya jaringan, saya lebih bahagia merekrut. Bahkan pelanggan saya pun saya ajak jadi member supaya mereka menjadi jaringan saya. Karena belum tentu yang menjadi konsumen kalau tidak jadi member bisa jadi bukan jaringan kita, karena tidak terikat menjadi downline kita, menjadi frontline kita, ya. Makanya fokusnya selalu rekrutmen. Nah, banyak orang yang memahami, Pak, tapi kan merekrut di bisnis MLM itu kayaknya sulit sekali. Wah, susah banget meyakinkan orang. Tidak, Bapak Ibu, teman-teman semua, tidak sulit. Tidak sesulit yang Anda bayangkan, bahkan mudah sekali. Rekrut itu sangat mudah sekali. Saya 6 tahun di bisnis ini saya sudah merekrut lebih dari 200 orang. 200 orang berbeda, yes, bener, 200 orang yang berbeda, lebih bahkan, ya. Terakhir saya kayaknya sudah 200, hampir 215, saya lupa, ya. Anda bisa lihat jurnal saya melebar, jurnal saya membangun kelebaran, ya. Jadi nggak cuma omong kosong vlog di sini doang. Anda bisa lihat di bisnisstns.id, ya. Dari pertama kali saya menjoinkan orang siapa sampai sekarang sudah 200 lebih, ya. Kayaknya 215 lebih. Nanti saya belum hitung ulang, ya. Tapi yang jelas kalau 200 sudah lebih, ya. Oke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang mudah, benar-benar. Dan kuncinya sebenarnya di sini kan menemukan orang yang tepat. Tapi bicara menemukan orang yang tepat itu nggak bisa cuman kita sponsori 1, 2 orang, 3 orang, ya. Dan teman-teman jangan khawatir, Pak Bob jago banget 200 orang. Enggak, 200 orang ini karena sudah 6 tahun. Bayangkan 6 tahun dikali 12, 72 bulan. Artinya saya melebar dalam sebulan itu kurang lebih hanya 2-3 orang. Ya, betul, ya. 2-3 orang dikali 72, ya, saya sudah sampai di angka 210 lebih gitu, ya. Jadi saya banyak karena saya melakukan terus, ya. Sebenarnya saya menjoinkan orang itu cuma 2-3 orang per bulan, tapi saya jalan terus gitu. Ya mungkin memang pernah di satu masa saya menjoinkan paling banyak itu di satu bulan itu sampai 11 orang. Tapi itu terjadi hanya 1 kali. Dan itu lagi edan-edannya, lagi memang saya ada kualifikasi yang pengen saya tembusin, dan saya pengen tahu batasan saya sampai di mana. Saya bisa melebar itu sampai sejauh apa supaya saya bisa jadi bahan cerita untuk, bukan vlog ini, tapi untuk jadi bahan cerita untuk downline saya. Dan memang akhirnya saya punya channel ini akhirnya bisa cerita juga bahwa saya pernah sampai di level tersebut, ya. Sampai di level 1 bulan itu sampai 11. Itu kayaknya rekor saya pribadi, ya, dan belum pernah terpecahkan lagi, ya. Mudah-mudahan mungkin bisa terpecahkan lagi kalau
kalau saya lagi edan-edanan lagi ya. Tapi hari ini sih saya merasa yang paling penting adalah merekrut sedikit, jualan sedikit, tapi duplikasikan dalam jumlah yang banyak. Saya sudah ceritakan ini di vlog-vlog lain, saya selalu ulang-ulang ini. Rekrut sedikit, jual sedikit, dan duplikasikan. Jadi kuncinya sebenarnya di duplikasi. Tapi kita bakal bahas tentang membangun kelebaran dulu ya. Karena kuncinya adalah sebelum kita mendalam dan akhirnya kita grupnya banyak ya, kuncinya di kelebaran ini dulu. Karena kelebaran ini pembuka gerbang Anda menuju passive income. Kalau Anda nggak punya downline pertama, garis pertama, lalu Anda mau ngapain gitu. Oke, dan teman-teman harus pahami konsepnya. Untuk menemukan orang yang tepat, kita harus kumpulkan semua bahan. Ibarat kalau kita mau nambal lubang di jalanan yang bolong gitu, kita harus kumpulkan batu besar, batu kecil, kerikil, pasir, air, dan elemen-elemen lain ya. Bahkan saya kalau suka bercanda sama upline dan sama grup saya suka bilang bahkan tai kucing pun gitu ya dikumpulin, karena kan di dalam waktu kita bikin lubang di jalan di aspal kan nggak aspal aja yang kita kumpulkan bahannya, segala macam bisa ada di situ gitu. Bahkan mohon maaf, kucing lagi di situ, terus ke aspal ya ketutup juga. Tapi bayangkan kalau tidak ada hal itu, ya nggak akan ketutup itu lubangnya. Makanya artinya bahannya harus dikumpulin semua. Ini hanya bercanda ya. Tapi intinya bahannya harus terkumpul semua dulu. Jadi nggak bisa pilih-pilih lagi Bapak Ibu semua. Wah, saya mah pengen batu besar aja, saya pengennya orangnya yang berpengaruh. Saya pengennya orang yang punya pengaruh politik, yang punya duit. Enggak, hajar aja semuanya Bapak Ibu. Memang ada caranya, Anda bisa dengarkan di starter pack. Kita memilah-milah ya, bukan memilih-milih, tapi memilah-milah mana yang menjadi skala prioritas, mana yang menjadi skala prioritas, yang mana duluan yang kita presentasi. Tapi kuncinya adalah semuanya dipresentasi. Bukan berarti ada skala prioritas tapi nggak dikerjain semuanya, enggak. Saya juga waktu di awal, saya kejar angka di awal itu orang-orang yang punya duit dulu, orang-orang yang punya pengaruh dulu. Tapi yang nggak punya duit, yang nggak punya pengaruh, saya tetap presentasi. Dan ternyata mereka juga yang aktif, mereka juga yang jalan pada akhirnya. Kita nggak bisa pilih-pilih ya. Jadi semuanya harus dihajar ya, semuanya harus dihajar. Artinya siapapun, untuk Anda membangun kelebaran ini, Anda harus mencari semua kemungkinan, memainkan semua possibility, bermain jumlah besar, semuanya dihajar. Karena kita tidak pernah tahu siapa bintang 8 kita, siapa diamond kita, hajar boleh aja ya. Dan kemudian ada pemahaman juga bahwa kenapa kita harus melebar? Karena kita memang harus lebar dulu sih, ibarat menggali sumur. Mau ngegali sumur kan nggak bisa langsung dalam, harus dibikin dulu tuh. Ketika mau ngegali sumur ya harus di paritnya itu kan harus dilebarin dulu. Nggak bisa langsung gali ke dalam, harus dibuka dulu tuh, harus ngelebar dulu untuk bikin sumur ya. Mau sumur berapa dalam? 40 meter, 50 meter, 100 meter, tetap harus ngelebar dulu ya. Kebayang ya? Nggak mungkin tiba-tiba cuma 1 cm gitu ya. Kelebaran sumur 1 cm langsung gali, nggak mungkin. Harus dibikin dulu berapa meter. Ya kalau misalkan ngegali sumur ya, biasanya sumur air ya mungkin 4 meter, 5 meter harus dibuka dulu supaya bisa ngedigging, supaya bisa ngebor ya ke dalam itu sampai puluhan meter. Tetap harus buka dulu tuh berapa kelebaran ya. Sama dengan bis ini ya, kerja awal melebar, menemukan orang yang tepat. Sampai berapa orang Pak? Idealnya di bis ini, karena Tianx ini hybrid binary, ya memang 2 leader kuat dulu ya. Nanti bisa 3 leader, 4 leader, 5 leader dan seterusnya. Tapi 2 leader saja Anda sudah passive income 260 juta per bulan. Dan saya juga ada vlog tentang 4 tahap bisnis MLM kayaknya ya. Saya bahas tentang bagaimana akhirnya memang kita harus punya tahap keseimbangan. Intinya punya 2 leader kuat. Nah, indikator kalau Anda memang melebarnya baik, itu Anda punya frontline lebih dari 20. Jadi kalau Anda baru punya frontline atau punya kelebaran 5 orang, 10 orang, jangan bangga ya. 15 orang belum ya, 20 lah, lebih dari 20 Anda sudah oke, sudah cukup melebar ya. Dan 20 ini harusnya dikerjakan dalam waktu cepat. Saya 20 frontline itu hanya dalam waktu 2,5 bulan di awal ketika saya komitmen join. Dan kenapa sih Anda harus melebar Bapak Ibu semua, teman-teman semua? Karena memang ada berbagai alasan yang supaya Anda bisnisnya makin besar. Ingat ya, semua bahan harus terkumpul dulu. Jadi intinya daftar namanya siapin, dan Anda jangan pilih-pilih, hajar semua ya. Walaupun ada skala prioritas, Anda kerjakan semua. Dan kenapa Anda harus melebar? Ini alasan yang pertama, bonus besar dari awal. Kalau bonus besar dari awal, orang bakal yakin sama bis ini. Karena banyak orang di luar sana nggak yakin sama bis ini. Tapi kalau Anda liatin bonus, beres. Mereka bakal percaya. Atau mungkin orang nggak percaya dengan Andanya. Wah, manalah sukses
bacot doang lah si Bob mah gitu. Anda liatin bos nih, gue baru jalanin bisnis ini tapi gue udah punya beberapa downline nih. Selama 2 bulan kerjain gue serius nih, bonus gue 5 juta, 7 juta. Orang mikir Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini 7 juta baru awal, gue baru 2 bulan. Apalagi kalau kita terusin, apalagi kalau lu join kita kerjain bareng-bareng. Saya yakin pasti lebih besar. Jadi dengan bonus Anda besar dari awal karena Anda melebar, Anda punya banyak frontline dari sejak awal, itu bakal bikin orang join. Orang yang negatif itu bakal join. Jadi kuncinya Anda bergerak terus, melebar terus, orang yang negatif itu bakal join juga, ya. Oke, itu alasan yang pertama. Jadi semua bakal terbereskan dengan masalah orang yang tidak yakin dengan bisnis ini, bahkan dengan Anda, terjawab dengan Anda punya kelebaran banyak. Oke. Yang kedua, membuat gesekan, karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Mungkin kalau Anda punya dua frontline Anda bakal sombong. Alah, si Bob cuma punya si ini sama saya, cuma 2. Tapi beda lagi kalau 5. Si Bob punya si ini. Bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 20? Bagaimana kalau lebih dari 20? Downline Anda bakal tergesek, tiba-tiba bakal jadi sangat positif. Apalagi orang-orang yang koleris tidak mau terkalahkan ya. Jadi akhirnya mereka pengen menjadi downline terbaik Anda. Karena ada kelebaran yang lain ya, karena Anda punya downline yang lain. Oke, itu ya, membuat gesekan. Alasan kedua kenapa Anda harus melebar. Yang ketiga, membangun momentum, Bapak Ibu, teman-teman semua. Law of large number. Anda bisa lihat semua yang dalam jumlah banyak itu pasti ada momentum. Anda pernah datang ke konser, Anda pernah datang ke nonton bola, buat yang suka bola, itu di stadion kan suka ada yang wave gitu ya. Itu kan karena ada satu orang naik, terus tiba-tiba jadi satu stadion melakukan itu ya, melakukan ombak tuh ya, ombak begitu wave. Nah, itu bisa terjadi karena ada beberapa orang yang melakukan itu, tapi kalau tidak ada ribuan orang tidak akan sampai bikin satu stadion. Karena ada efek massa, ada efek jumlah banyak. Nah, sama juga dengan bisnis Anda. Kalau Anda cuma punya 2 cabang, 3 cabang, cuma punya 2-3 frontline, tidak akan terjadi hal tersebut. Tapi kalau punya puluhan frontline, punya ratusan frontline seperti saya, bakal terjadi momentum. Sama juga dengan di konser. Banyak orang yang mungkin cuma nemenin istrinya nonton K-pop atau nonton pacarnya suka lagu atau musik apa, tapi sebenarnya si cowoknya nih nggak suka, suaminya nggak suka, atau pacarnya nggak suka, tapi tiba-tiba jadi ikut joget, jadi ikut nyanyi. Karena apa? Karena terintimidasi dengan yang lain, terbujuk rayu dengan lingkungan yang lainnya joget, yang lainnya dance gitu ya, otomatis tiba-tiba ikutan. Nah, seperti itulah efek massa. Makanya Anda harus punya banyak kelebaran karena membangun momentum tersebut. Momentum supaya akhirnya bisnis Anda besar karena jumlah orang yang ada di grup Anda itu juga besar. Oke, kemudian yang keempat adalah postur. Anda punya banyak pilihan supaya downline Anda tidak sombong. Jadi Anda yang tentukan ritmenya. Belok kanan, belok kiri, lurus. Anda yang tentukan. Kalau misalkan belok kanan, tapi Anda cuma punya 2 orang. Alah, belok kanan nggak akan benar. Udah kita belok kiri. Grup Anda nggak akan ngikutin. Anda nggak punya postur. Jadi ini rahasia manusia ya. Semakin dipaksa, makin tahu dibutuhkan, makin sombong. Makanya Anda harus punya postur dengan kelebaran yang banyak. Kemudian yang kelima, bisnis ini tuh sebenarnya menemukan. Ya, di posisi menemukan, bukan membentuk. Dan leader itu meski minim diurus akan tetap jadi leader di grup Anda. Makanya Anda harus terus melebar supaya Anda ketemu leader-leader yang bagus. Boleh nggak Pak membentuk leader? Maksudnya orangnya ditemanin, akhirnya mereka punya kepemimpinan yang bagus, punya sikap yang bagus. Ya itu juga kita ladenin ya, kita beri waktunya. Saya juga melakukan hal itu buat teman-teman yang dalam prosesnya membangun bisnis ini kepemimpinannya memang belum ada, ya belum jadi leader gitu. Karena kan kuncinya kita menemukan leader. Nah, di masa ketika kita membentuk leader, kita sudah ketemu leader yang bagus. Artinya bakal mendongkrak teman-teman kita yang memang mereka belum jadi leader. Ya, bakal terpicu karena kita punya leader yang kuat, karena kita punya leader yang oke. Makanya temukanlah leader-leader itu dengan kita terus melebar, ya. Nah, mungkin beberapa yang teman-teman bisa perhatikan supaya gimana Pak supaya kita banyak melebar, bisa melebar banyak. Intinya adalah Anda harus rajin ke pertemuan, baik online ataupun offline. Ya, saya ada di generasi ketika mulai ya belum ada masa pandemi, jadi saya memulai dengan offline. Kemudian sekarang online ya tidak ada bedanya. Intinya adalah rajin berkumpul bersama komunitas Business Transform Vision yang sudah disediakan banyak ya, ada webinarnya, ada OP, ada NDT, ada macam-macam. Semua pertemuan apalagi pertemuan yang berhubungan dengan rekrutmen, Anda ikut dan
undang sebanyak mungkin orang dengan metode yang sudah disampaikan sama upline Anda, bagaimana cara memberikan undangan yang tepat, memberikan link webinar yang tepat dan sebagainya. Anda mungkin punya metode-metode khusus bareng dengan upline Anda bisa konsultasi. Intinya, semakin banyak Anda ke pertemuan, Anda bakal segera bisa jago presentasi Anda, segera mandiri presentasinya. Dan upline Anda, downline Anda, kelebaran Anda pun bakal mudah untuk menduplikasi karena Anda pun hadir ke webinar dan mereka pun bakal jago presentasi karena mereka semua hadir ke pertemuan yang sama. Karena manusia itu mudah dibangun dari komunitas, ya. Di komunitas atau di webinar Anda bisa mendengar, bisa melihat, bahkan bisa merasakan, ya. Kalau apalagi kalau masa pandemi ini berlalu, ya, pertemuan offline bisa dilaksanakan, enak banget, ya. Mungkin beberapa downline saya menyesal ketika zaman dulu sebelum pandemi banyak nggak manfaatin, ya. Sekarang nggak bisa pertemuan seenak dulu gitu, ya. Merindukan sekali pertemuan offline, ya. Tapi suatu saat mungkin pandemi bakal berlalu, insya Allah kita doakan bersama bareng-bareng, ya kita bisa pertemuan offline lagi. Kemudian, tapi bukan berarti online juga tidak bisa jalan, ya. Artinya dengan rajin ke pertemuan ke online, insya Allah juga kita bisa bakal punya banyak kelebaran. Saya pribadi dalam masa pandemi ini juga punya beberapa peronan baru, kurang lebih sekitar 8-10 orang baru dalam waktu 5 bulan 6 bulan terakhir, ya. Artinya 2 frontline tiap bulan, ya lumayan lah, ya, ada beberapa yang baru. Kemudian dengan pertemuan juga mempermudah kita punya kelebaran karena kita meminjam kekuatan pihak ketiga, terutama orang-orang yang sudah sukses, yang presentasi kita nggak perlu banyak ngobrol, kita nggak perlu banyak ngomong, maksudnya nggak perlu banyak bacot, cukup orang yang sukses yang menjelaskan, prospek kita join karena orang tersebut, karena yang sudah sukses, yang sudah mumpuni di bis ini, mereka ngomong, ya udah beres. Bahkan saya sebelum saya klien, ya, saya memanfaatkan banget pertemuan tuh sangat maksimal. Ya, jadi akhirnya saya punya kelebaran sangat banyak di awal sampai sekarang dan momentumnya terjadi dengan cepat karena saya memanfaatkan para pembicara yang ada di opportunity preview waktu zaman offline tuh. Dan orang-orangnya sudah sukses, saya masih bintang 5, bintang 6, tapi banyak yang join gara-gara yang ngomongnya bronze lion, silver lion, diamond gitu, upline saya, enak banget, ya. Jadi memakai pertemuan itu paling mudah, ya, dan mengurangi juga ketakutan Anda yang sebagai newcomers. Wah, gimana nih cara presentasi dan sebagainya, nggak perlu banyak pusing. Udah undang ke pertemuan, sekarang webinar, nanti kalau ada offline Anda undang, udah beres, ya. Oke, selanjutnya kunci dalam melebar atau membangun kelebaran, apa yang perlu Anda persiapkan atau Anda sikapin, Anda harus milikin adalah sikap Anda terhadap kuantitas. Sikap Anda dalam mengejar dalam jumlah banyak. Jadi bukan seberapa bagus Anda presentasi, buat janji, follow up, apapun itu, ya, 7 langkah. Bukan seberapa bagus, tapi seberapa banyak Anda lakukan itu. Seberapa banyak Anda membuat janji ketemu atau janji webinar, janji one on one lewat WhatsApp, lewat Zoom, lewat YouTube dan sebagainya. Bukan seberapa bagus, tapi seberapa banyak, ya, seberapa banyak Anda lakukan hal tersebut. Jadi kuncinya adalah Anda menjadi seorang silver planner atau orang yang melakukan minimal 15 kali presentasi sebulan, yang seperti saya sudah bahas di 7 kebiasaan core, 7 kebiasaan distributor inti. Kuncinya adalah sebisa mungkin Anda selalu paksakan seminimal-minimalnya setiap bulan 15 kali. Saya pribadi dan grup pun masih berusaha, bahkan sudah di level bintang 8 ke atas pun masih 15 kali presentasi sebulan ke 15 orang berbeda. Itu kita paksakan karena memang yang namanya kebiasaan harus dilakukan dan memang mengejar kuantitas. Karena kalau sudah tidak silver planner, memang bisnis kita biasanya terjadi banyak masalah, ya. Ada aja masalahnya, kurang inilah, kurang itulah dan sebagainya. Tapi kalau Anda terus 15 kali presentasi per bulan dan Anda duplikasikan karena Anda memberi contoh, ya udah bisnis Anda bakal besar dan Anda bakal punya banyak kelebaran dari Anda minimal 15 kali presentasi sebulan silver planner. Kuncinya di kuantitas. Bagaimana Pak kalau 30 kali? Ya lebih bagus. Kalau misalkan Anda mampu dan memang bisa, ya 30 kali presentasi sebulan gold planner, ya lebih bagus. Tapi ini di minimal 15 kali aja bisa Anda sudah pasti besar dan Anda sudah punya banyak kelebaran, ya. Dan Anda maksimalkan semua event yang berhubungan dengan rekrutmen, baik itu one on one WhatsApp dengan upline Anda misalkan, kalau yang online, ya, home meeting dalam artian Zoom meeting, Facebook meeting, Instagram live dan sebagainya, banyak, ya. OP mingguan yang sudah disediakan baik dari One Vision ataupun misalkan dari grup Anda sendiri, pasti ada, ya. Upline Anda sendiri pasti sudah inisiatif bikin OP. Kemudian juga ada Grand OP, misalkan Grand OP online juga banyak, ya sekarang.
Kalau yang offline mungkin nanti setelah masa pandemi bisa terjadi, ya apalagi kita bakal hajar habis-habisan. Bahkan saya pribadi sudah sangat rindu dengan pertemuan offline, tapi ya nggak bisa. Kita harus ikutin saran pemerintah untuk tetap stay at home, ya udah. Bisnis ini tetap bisa berjalan kok dengan online ya. Oke. Jadi manfaatkan semua event yang berhubungan dengan rekrutmen di webinar ya. Benar-benar manfaatkan. Yang ketiga, sebenarnya supaya Anda bisa membangun kelebaran dengan baik dan cepat ya, supaya kelebarannya banyak adalah kuncinya Anda mainkan edifikasi atau promosi upline Anda. Seperti yang saya sudah singgung di vlog lain ya tentang edifikasi, Anda bisa belajar di situ. Kalau Anda edifikasinya mantap, bakal mudah sekali Anda melebar karena upline Anda bakal turun ke grup Anda dengan mudah karena Anda sudah memberikan edifikasi. Jadi upline Anda bakal mudah untuk turun ke downline Anda dan Anda punya jadwal untuk punya downline yang baru karena downline yang lama Anda bisa titipkan ke upline Anda lewat edifikasi ya. Tapi kalau Anda tidak mengedifikasi upline Anda bakal kerepotan. Anda urus semua grup Anda yang besar, yang kecil nggak kebagian, yang besar juga Anda urus ya. Anda nggak punya banyak jadwal, nggak punya banyak waktu untuk kesana kesini karena Anda semuanya sama Anda sendiri. Anda tidak bermain tim, Anda tidak menjadi good team player karena upline Anda tidak disertakan untuk bisnis Anda ya. Sertakan upline Anda jadilah pemain tim yang baik. Konsultasi sama upline Anda kira-kira mana nih bagi porsi kerja ya, bagi porsi untuk Anda bisa membangun kelebaran yang baru dan kelebaran yang sudah jalan, yang sudah aktif Anda bisa titipkan. Ya, bukan titipkan dalam artinya Anda sebebas-bebasnya terus semuanya sama upline Anda, bukan begitu. Tapi dengan Anda edifikasi yang tepat, Anda bisa membagi-bagi waktu dengan kelebaran-kelebaran yang baru dan kelebaran yang lama yang sudah aktif, apalagi yang sudah besar, sudah bisa mandiri dan mungkin yang bisa membangun momentum sama upline Anda bisa kerjasama dengan upline Anda. Oke. Yang keempat, Anda bisa pull down meeting. Misalkan upline Anda pun punya agenda dengan kelebaran upline kita yang lain. Ya, maksudnya upline kita juga punya agenda melebar, punya agenda dengan grup crossline kita yang lain. Ya udah, jangan baper, jangan bete. Ya udah, nggak apa-apa. Anda bisa tetap punya kelebaran yang banyak dengan cara pull down meeting, namanya teknik pull down. Artinya grup Anda yang besar atau kelebaran Anda yang sudah tangguh ya, atau grup Anda yang sudah cukup aktif, Anda bisa pull down. Pull down itu artinya Anda tarik grup Anda yang besar itu bersama grup Anda yang kecil bareng-bareng meetingnya, bareng-bareng OP-nya, bareng-bareng meetingnya di satu tempat atau di satu webinar yang sama. Jadi meminjam kekuatan grup Anda yang sudah besar, Anda ikutin, Anda sembari. Jadi ini seperti 1-2 pulau terlampaui dengan sekali dayung ya. Itu peribahasa yang tepat ya. Di pertemuan yang sama tersebut Anda bisa membantu sekaligus beberapa downline Anda, terutama kelebaran yang baru plus kelebaran yang lama pun tetap Anda urus di sebuah webinar atau di sebuah pertemuan yang bersama-sama ya, di webinar yang sama atau di pertemuan offline yang sama. Oke, dalam kasus ini di webinar ya. Jadi saya ngasih contoh yang webinar pun bisa tetap jalan. Apalagi kalau offline mah gampang banget. Udah ketemuin di satu kafe, di satu rumah yang kelebaran yang aktif atau yang sudah grupnya sudah cukup banyak, sudah puluhan orang, ngundang orang banyak, yang kelebaran Anda yang baru dan prospek Anda yang baru pun datang ke satu tempat yang sama. Semuanya join bersamaan, semuanya berkembang bersama-sama, akhirnya Anda tercipta momentum kelebarannya banyak juga. Oke. Kemudian yang kelima, Anda harus miliki determinasi tinggi. Artinya determinasi tinggi itu lampaui batasan fisik. Mungkin Anda capek webinar berturut-turut setiap hari. Kalau Anda punya target, ya udah Anda lampaui. Kalau bicara batasan pikiran, batasan mental mah jangan diomongin lah, tapi batasan fisik. Apalagi kalau Anda nanti di satu titik seperti saya dulu dan beberapa grup, beberapa leader saya, beberapa upline saya juga membangun itu sampai dari satu kota ke kota lain, dari pulau ke pulau lain, itu luar biasa ya. Makanya Pak Handri, upline saya itu luar biasa sekali, bergeraknya tuh masif sekali. Dari kota sini, dari pulau sini, makanya sekarang punya grupnya sampai ke Hong Kong, sampai ke Filipina, Bali, di Padang punya beberapa diamond, di Palembang punya beberapa silver lion. Dahsyat lah, karena memang determinasinya tinggi dan saya mencontoh beliau, ya determinasi tinggi inilah yang bikin saya punya grup di mana-mana sampai hari ini. Tapi bukan berarti determinasi tinggi itu harus offline juga ya, online juga bisa terjadi. Bahkan saya di hari ini di masa-masa pandemi ini senang sekali saya punya grup di luar kota, di luar pulau. Saya nggak perlu ke sana karena cukup dengan Zoom meeting, cukup dengan YouTube live. Aduh, enak sekali. Padahal dulu sih rasanya lumrah sekali dan harus banget gitu. Kalau saya punya grup luar pulau, saya harus langsung ke luar pulau tersebut. Sekarang dipermudah dengan zaman online. Justru menurut saya ini berkah buat para petarung bisnis MLM yang benar ya. Oke. Selanjutnya
kita harus miliki bank datanya dong ya. Kita mau melebar, kalau nggak punya daftar nama ya percuma juga. Daftar nama sebenarnya saya sudah bahas di 7 langkah sukses tentang daftar nama ini. Anda bisa gali relasi. Kalau daftar namanya belum selesai, ya Anda selesaikan dulu. Semua orang yang Anda kenal, semua orang yang Anda tahu, ya Anda harus presentasi mereka baik kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, yang penting dalam jumlah banyak dan lakukan secara konsisten. Mau lewat WhatsApp, mau lewat YouTube, lagi ketemu di rumah, tetangga Anda, ya hajar semua. Mau offline, mau online, selama Anda jaga protokol kesehatan, ya kalau online mah pasti sehat banget ya, tidak ada tertular virus. Tapi kalau Anda terpaksa harus presentasi secara offline, saya sarankan Anda harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Saya hand sanitizer, sering cuci tangan, masker jangan lupa dibawa, semuanya ya demi penularan COVID nggak kemana-mana, ya Anda tetap harus jaga protokol kesehatan. Nah, kalau Anda terpaksa harus presentasi offline, ya Anda lakukan, dan Anda lakukan kapanpun, dimanapun, sebisa apapun, ya intinya adalah dalam jumlah banyak. Selesaikan daftar nama Anda sudah Anda tulis, Anda kontak, bukan didiemin ya, bukan di terawang, nggak akan jadi ya. Jadi Anda presentasi, kalau mereka menolak, Anda gali relasi mereka. Kalau mereka menolak, kan belum tentu mereka menolak selamanya. Anda bisa follow up. Kemudian juga Anda juga kalau misalkan sudah lakukan semuanya, daftar nama Anda nggak ada yang join dari yang Anda kenal, dari keluarga, dari teman, jangan putus harapan. Ada yang namanya teknik prospecting, berkenalan dengan orang baru. Nah, mengenai prospecting ini nanti saya bakal bahas di vlog lainnya, karena ini mungkin agak mendalam. Ya, nanti saya bakal bagikan juga dari pengalaman saya teknik-tekniknya, ada lewat online, lewat offline. Nanti saya bakal cerita, nggak cukup waktunya di sini karena ini sudah kepanjangan, ini sudah berapa puluh menit. Nah, intinya adalah tidak ada alasan untuk susah melebar. Melebar itu gampang sekali. Sampai kapan Anda harus melebar? Sampai Anda merasa cukup. Ya, secara statistik 20 frontline biasanya ketemu satu orang aktif yang bagus, yang calon leader, bahkan menjadi leader sampai akhir. Dan samakan misi minimal sampai Gold Lion ya, sampai punya 4 cabang aktif. Karena Gold Lion yang tembus semua reward dan tembus semua penghargaan yang didapatkan di Business. Dan semuanya sebenarnya tergantung kecepatan Anda. Makin cepat melebar, makin cepat Anda ketemu leader. Jadi intinya adalah kerja awal Anda di bisnis ini adalah melebar. Kemudian nanti kalau sudah ketemu ritmenya, sudah bisa melebar, terus belum ketemu leader, Anda kerjaannya ngapain? Melebar lagi. Ya, terus kalau sudah ketemu akhirnya 1 orang leader, kerja Anda apa? Ngelebar juga. Sampai Anda ketemu 2 orang leader. Kalau misalkan 2 orang leader sudah ketemu, gimana Pak? Terserah Anda. Mau diteruskan sampai Silver Lion, Gold Lion, atau cukuplah yang penting punya 2 kelebaran sampai 260 juta per bulan, ya sudah, terserah Anda. Tapi kuncinya adalah kerjaan Anda bakal sampai kapanpun adalah melebar terus, ya sampai Anda merasa cukup. Kalau sudah Anda merasa cukup, melebar, akhirnya nanti bisa mendalam, ya. Jadi intinya Anda harus kuasai teknik ini, melebar ini, dengan membangun pelebaran yang banyak, yang besar, yang cepat, supaya Anda bisa passive income sesegera mungkin. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya bagikan. Lumayan panjang ini tentang melebar, karena memang ini kuncinya. Supaya Anda bisa membangun bisnis ini dengan tepat, Anda harus melebar sebanyak mungkin, secepat mungkin dari sejak awal. Jangan tunggu Anda peringkatnya nanti deh. Kalau udah peringkatnya tinggi baru melebarnya banyak, dari sekarang. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan Anda bisa punya kelebaran banyak di bisnis MLM Tians ini. Ketemu lagi nanti di vlog-vlog berikutnya. Sukses untuk kita semua.